Halo, apa kabar? Pernah kepikiran nggak sih apa yang jadi pemandu seorang guru waktu harus mengambil keputusan-keputusan sulit setiap hari? Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal kompas etis mereka. Sebuah kerangka moral yang penting banget buat setiap pendidik. Jadi, apa sih sebenarnya kompas moral seorang pendidik itu? Ini tuh bukan cuma daftar aturan, ini boleh, itu nggak boleh. Bukan. Ini adalah fondasi yang memastikan setiap interaksi dengan siswa itu membangun mereka, bukan malah sebaliknya. Makanya, punya kode etik yang jelas itu bukan cuma penting, tapi krusial. Kerangka kerja yang akan kita bedah ini bukan ide yang muncul tiba-tiba ya, tapi berakar dari pemikiran John Tomlinson dan Vivian Little. Mereka merumuskan sebuah tujuan yang kelihatannya simpel tapi dalam banget, yaitu untuk membimbing para guru dalam cara mereka berpikir, bersikap, dan ujung-ujungnya bertindak. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Terus kita akan dalemin 3 pilar utamanya. Etika terhadap ilmu, terhadap siswa, dan terhadap profesi itu sendiri. Terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini nyambung jadi satu untuk membentuk sosok guru yang bermartabat. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kompas etis guru. Di sini kita akan bedah 3 ranah utama yang jadi pilar dari keseluruhan etika profesi ini. Coba deh kita lihat gimana kerangka ini disusun. Semuanya itu berpusat pada 3 pilar utama. Hubungan kita dengan ilmu yang kita ajarkan, dengan siswa yang kita didik, dan dengan profesi yang kita sandang. Ketiganya ini nggak bisa dipisah-pisahin, mereka membentuk satu kesatuan yang kokoh. Yuk, kita dalemin pilar yang pertama, etika terhadap ilmu. Ini bukan cuma soal apa yang kita ajarkan, tapi bagaimana kita menghormati kebenaran dan integritas dari pengetahuan itu sendiri. Prinsip pertama adalah integritas intelektual. Wah, ini lebih dari sekedar menguasai materi loh, ini tentang komitmen pada kebenaran. Maksudnya, seorang guru itu harus jujur, nggak memanipulasi fakta demi argumen pribadi, dan yang paling penting, bisa jadi contoh gimana caranya berpikir kritis buat para siswanya. Prinsip kedua, integritas kejuruan. Ini kayak pengingat ya, kalau mengajar itu bukan garis finish, tapi sebuah proses yang jalan terus. Guru profesional itu harus mau terus belajar, update ilmunya, dan beradaptasi sama zaman. Tujuannya apa? Ya biar yang diajarkan tetap relevan, efektif, dan benar-benar nyambung sama kebutuhan siswa yang juga terus berubah. Lalu ada prinsip ketiga, keberanian moral. Kutipan ini ngena banget, melakukan yang benar bukan yang mudah. Ini soal punya nyali untuk berdiri teguh pada kebenaran akademik dan etika profesi, apalagi pas ada tekanan buat ambil jalan pintas atau kompromi. Nah, sekarang kita pindah ke pilar kedua, yang bisa dibilang ini jantungnya profesi guru, etika terhadap siswa. Karena pada akhirnya, ya disinilah profesi mengajar itu hidup, dalam komitmen kita pada kesejahteraan dan keberhasilan setiap murid. Di sini kita ketemu sama prinsip keempat, altruisme. Ini adalah komitmen tulus untuk melihat dan mengembangkan potensi setiap anak. Artinya, waktu mau ambil keputusan, pertanyaan pertama di kepala seorang guru itu selalu, apa yang terbaik buat siswa saya? Bukan, apa yang paling gampang buat saya? Prinsip kelima adalah imparsialitas. Intinya simple, seimbang. Nggak ada anak emas, nggak ada diskriminasi. Setiap siswa itu berhak dapat perlakuan yang adil dan objektif. Inilah fondasi kepercayaan dalam hubungan guru dan murid. Lanjut ke prinsip keenam, wawasan kemanusiaan. Ini adalah kemampuan untuk melihat lebih dari sekedar siswa di dalam kelas, tapi juga mencoba memahami dunia mereka di luar sana, keluarga, lingkungan, dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan empati dan tanpa menghakimi, seorang guru bisa menciptakan kesempatan belajar yang benar-benar setara untuk semua. Kutipan ini benar-benar merangkum esensi dari prinsip ketujuh, tanggung jawab pengaruh. Seorang guru itu nggak cuma ngisi pikiran, tapi juga ikut ngebentuk kenangan dan rasa percaya diri. Setiap kata, setiap tindakan, itu meninggalkan jejak. Wah, ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Oke, kita udah bahas soal ilmu dan siswa. Sekarang kita lanjut ke pilar terakhir, etika terhadap profesi. Di sini fokus kita agak melebar nih, dari ruang kelas ke peran guru dalam komunitas dan ekosistem pendidikan yang lebih besar. Prinsip ke-8 adalah kerendahan hati. Ini bukan berarti jadi pasif atau minder ya, justru ini adalah mesin penggerak pertumbuhan. Dengan rendah hati, seorang guru mengakui kalau dia nggak tahu segalanya, selalu mau dengerin masukan yang membangun, dan nggak pernah berhenti belajar biar bisa jadi lebih baik lagi. Prinsip ke-9, kolegialitas. Kita semua tahu, kadang-kadang jadi guru itu bisa terasa sendirian kan? Nah, disinilah prinsip ini jadi penting banget. Profesi ini jadi kuat kalau para gurunya saling dukung, bukan malah saling sikut.
Ini tentang membangun budaya di mana berbagi ide, kerja bareng, dan saling bantu itu jadi hal yang biasa. Prinsip ke-10 adalah kemitraan. Ini ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan pertunjukan solo seorang guru. Ini adalah kerja tim yang butuh hubungan kuat dengan 3 pihak kunci, siswa sebagai pemain aktif, orang tua sebagai mitra utama, dan rekan guru sebagai teman seperjuangan. Dan prinsip terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, adalah tanggung jawab profesi. Ini adalah panggilan buat para guru untuk jadi lebih dari sekedar pengajar, tapi juga jadi advokat. Advokat untuk profesi mereka sendiri, memperjuangkan citra positif dan kesejahteraan, dan juga advokat untuk pendidikan berkualitas buat semua anak. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita udah bahas 11 prinsip, tapi ini bukan sekedar daftar checklist loh ya. Ini tentang bagaimana kita mengintegrasikan semua nilai ini menjadi sebuah identitas profesional yang utuh. Nah, ini dia poin kuncinya. Ke-11 prinsip ini tuh ibarat cermin. Mereka merefleksikan siapa kita sebagai pendidik. Kalau diterapkan secara konsisten, cermin itu bakal nunjukin sosok guru yang manusiawi, berintegritas, dan pada akhirnya memberikan dampak positif yang nyata baik buat siswa maupun masyarakat luas. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berefleksi sebentar. Dari 11 prinsip yang udah kita jelajahi, kira-kira prinsip mana sih yang paling kena buat Anda hari ini? Prinsip mana yang paling Anda rasa butuhkan atau ingin perkuat dalam praktek Anda? Terima kasih sudah menyimak.